Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Bersyukur kita bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat percaya sidang jemaat Tuhan selalu berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Dan segala perkara dalam kehidupan kita akan Tuhan campur tangan untuk menyelesaikannya dan memberikan solusi yang terbaik untuk kita hari ini. Amin. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi kepada Tuhan, kita katakan segala perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai ayat 54. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada zaman Zakaria
yang telah dibunuh antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah teguran yang membangun. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, jika Anda adalah pengurus dan aktivis gereja, mungkin komentar miring tentang pelayanan pernah singgah di telinga kita. Bukan hanya pengurus gereja dan juga jemaat pun. Komentar ini terasa menyakitkan karena menganggap pelayanan Anda sia-sia dan apa yang kita lakukan pun sia-sia. Anda mungkin jengkel kepada komentar itu karena merasa tidak dihargai sedang jemaat Tuhan. Herannya Yesus sendiri pun pernah melontarkan komentar, bahkan kecaman, teguran kepada pengurus dan aktivis agama pada masanya, itu Farisi, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dalam nas ini Yesus mengecam dua kelompok masyarakat. Pertama, kelompok orang Farisi. Yesus mengecam karena kehidupan keagamaan mereka yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Mereka merasa sudah benar hanya karena menaati peraturan agama mereka. Sementara dalam keseharian mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Yesus menyebut mereka sebagai kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Teguran Yesus sangat keras sekali. Teguran yang kedua kepada kelompok ahli Taurat. Yesus mengecam mereka karena kehidupan keagamaan mereka yang justru diletakkan pada orang lain. Mereka mengkaji berbagai aktivitas rohani yang seharusnya dilakukan oleh umat Tuhan, tetapi mereka sendiri tidak tersentuh atau tidak melakukannya. Mereka penuh dengan pengetahuan agama, tetapi mereka sendiri tidak mempraktikkannya dalam kehidupannya. Jadi Yesus mengecam kehidupan keagamaan yang hanya membangun pengetahuan, tetapi tidak dilaksanakan di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, Yesus menegur keduanya sangat keras sekali. Firman Tuhan hari ini sedang jemaat Tuhan mengingatkan kita supaya kita memiliki kehidupan kekristenan yang utuh. Kita wajib memiliki pengetahuan akan kebenaran, sekaligus juga mempraktikkannya dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi kekristenan kita tidak hanya tampak saat ibadah saja, namun juga hadir pada saat kita bekerja, mendidik anak, bermasyarakat, dan dalam bidang kehidupan lainnya, dalam keseharian kita. Kekristenan yang demikian berasal dari kehidupan rohani yang hidup dan dinamis sedang jemaat Tuhan. Jangan kita seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, menganggap mereka sangat rohani sekali. Namun sebenarnya mereka itu melaksanakan keagamaan hanya sebagai formalitas saja. Dan mereka menganggap mereka benar di hadapan Tuhan Allah. Namun pada kesempatan itu, waktu Yesus diundang kepada seorang orang Farisi ke rumahnya, Yesus menegur kedua-duanya. Dan teguran itu sebenarnya untuk membangun mereka ke arah yang lebih baik. Terkadang kita juga sedang jemaat Tuhan, di dalam berjemaat pun, kalau ada teguran yang nyata untuk kita, terkadang kita tidak menerimanya. Terkadang kita panas hati, gusar, marah. Padahal teguran itu nyata untuk membangun kita, untuk mengarahkan kita, untuk memperbaiki sikap kita. Jangan jemaat Tuhan. Sama dengan kalau Tuhan menegur kita melalui situasi, melalui masalah, melalui persoalan, kita jangan marah. Kita anggaplah teguran itu untuk mengarahkan kita ke arah yang lebih baik.
Awalnya jalan kita bengkok-bengkok, dan Tuhan akan meluruskan kita melalui masalah itu. Dan lewat masalah itu kita belajar bahwa teguran yang diberikan Tuhan lewat masalah itu akan membangun iman kita kembali, agar iman kita tetap tertuju kepada Tuhan. Kita tidak bimbang, kita tidak mengandalkan pribadi kita dan ego kita, tetapi kita mengandalkan Tuhan Yesus yang memberikan kita pertolongan, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kuasa untuk melawan si jahat, melawan daripada ketidakadilan. Ya, mari sedang jemaat Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini kita belajar bagaimana teguran yang nyata yang diberikan kepada orang Farisi dan ahli Taurat, dan diberikan juga kepada kita, agar kita hidup selaras seturut daripada Tuhan Yesus, dan kehidupan kita selalu berada dalam koridor Tuhan, dan firman Tuhan penuntun kehidupan kita, dan doa sebagai penghubung kita dengan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bagaimana teguran yang nyata yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Kami pun Tuhan ditegur hari ini, biar kami tidak sebagai formalitas saja dalam ibadah kami, tetapi biarlah kami Tuhan melakukan dalam setulus hati kami, menyembah Tuhan yang hidup. Dan walaupun kami ditegur lewat masalah, lewat apapun, kami siap ya Tuhan untuk dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.